Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Capres Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Blora, Jawa Tengah. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan masyarakat desa hutan se-Jawa Tengah. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Ribuan warga menyambut kedatangan Prabowo di lapangan Kridosono, bahkan ratusan pelajar membuat pagar betis dan menyalaminya. Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Muhammad Lutfi, Bupati Blora Arif Rohman, dan pejabat lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke Desa Peternak Ayam Petelur di Desa Bendo, Kecamatan Takaran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ganjar hadir untuk menyerap aspirasi para peternak ayam petelur. Kedatangan Ganjar disambut hangat para peternak ayam petelur. Ganjar langsung berkeliling masuk ke dalam kandang ayam dengan didampingi para peternak. Ganjar berdialog dengan peternak ayam petelur dan menyerap aspirasi. Para peternak ayam petelur mengeluhkan harga jagung untuk pakan ayam yang terus melambung tinggi. Bahkan kenaikan harga pakan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Menanggapi hal tersebut, Ganjar Pranowo mengajak pihak yang berkompeten di bidang peternakan mampu membantu peternak ayam dalam menanggulangi mahalnya pakan ayam. Kalau ngambil telur sendiri, saya ingat karena kita pernah punya ayam petelur. Jadi kalau pas panen, wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan karena waktu kami masih kecil itu 1 telur dibagi 4. Tapi yang penting pada hari ini ada keluhan dari para peternak adalah jagung ya Pak ya. Harga jagung yang naiknya cukup tinggi dan itu cukup berat. Maka rasa-rasanya petani perlu dibantu, maka teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu, segera bantu petani, peternak, untuk mengadakan jagung. Caranya bisa macam-macam, pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Kalau tidak, mereka peternak ini akan rugi. Ya. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri, pakan ayamnya sendiri. Itu hanya butuh jagung, katul, konsentrat ya. Dan dia bisa membuat sendiri sebenarnya. Maka rasa-rasanya butuh dukungan yang serius agar problem jagung itu bisa stabil, itu yang diharapkan mereka. Sehingga dari sisi pakan akan mudah didapat oleh... Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, bersama ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dan daerah mengikuti Istiqosah Kebangsaan untuk Indonesia Unggul di Jatim International Expo Convention Exhibition. Istiqosah akbar ini dipimpin langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah Nyai Kuni Zakia Idris. Masa dengan kusuk berdoa untuk keselamatan bangsa dan kemenangan Ganjar Mahfud. Masa bermunajat untuk mendoakan keselamatan Indonesia dibawa ke pemimpinan Presiden Ganjar Mahfud, Wakil Presiden Mahfud MD. Kehadiran istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, disambut antusias para simpatisan. Siti Atiko turut mendoakan keselamatan sekaligus kesehatan warga Indonesia.
Dalam acara tersebut turut hadir Munija Wahab, Putih Guntur Soekarno Putri, Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Ganjar Mahfud Jatim, Laksmana Nadia TNI Purnawirawan Agus Setiaji, mantan Kapolda Jawa Timur yang juga Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud Luki Hermawan, serta beberapa kiai dari beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Sementara itu, usai menghadiri Istighosah Kebangsaan untuk Indonesia Unggul, istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, juga menyoroti kasus KLB polio di Jawa Timur, di mana sudah ada 11 anak yang terjangkit polio. Sekarang kan KLB ya, jadi perlu kewaspadaan dari seluruh pihak agar status ini benar-benar bisa ditahan, karena mungkin kita agak kecolongan kemarin ketika pandemi sehingga imunisasinya itu coverage-nya kurang. Sebetulnya dari 2014 itu Indonesia kan udah eradikasi ya, sudah bebas dari polio. Ternyata sekarang malah padahal targetnya kan 2026 seluruh Indonesia itu bebas dari polio. Jadi ini menjadi bukan hanya perhatian Indonesia juga, tapi juga secara keseluruhan dari dunia juga memperhatikan ini, karena sudah 8 tahun bebas tapi kok sekarang muncul lagi. Pemirsa, hasil survei LSI terbaru mengemukakan jika tren elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin menguat pasca debat ketiga. Keinginan Pilpres satu putaran yang sering digemborkan paslon 02 tampaknya tinggal angan-angan. Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan Ganjar Mahfud meraih elektabilitas sebesar 24,8%. Posisi paslon ini membuntuti raihan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang sebesar 46,6% pada Januari 2024. Kemudian pada posisi paling buncit yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dengan 22,8%. Survei ini dilakukan pada 3 hingga 11 Januari 2024 yang diikuti oleh 1.200 responden. Teknik pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner. Terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming cenderung stagnan di kisaran 45%, sehingga kemungkinan kecil untuk Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei indikator ini, elektabilitas Prabowo Gibran memang ungguli paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Meski demikian, jika dibanding dengan survei indikator pada 23 November hingga 1 Desember 2023, elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan. Bahkan nampak turun dari 45,8% menjadi 45,79%. Survei ini dilakukan di 13 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 4.560 orang. Ya pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami peneliti Lembaga Survei Indonesia atau LSI Aji Alfarabi, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aris Setiawan Yodi. Selamat sore Bang Aji, Bang Emrus, dan Bang Aris, apa kabar? Mbak Angel. Selamat sore Mbak Angel. Oke, terkait dengan informasi yang baru saja kami sampaikan kepada penonton mengenai hasil survei LSI terbaru, bagaimana dari Mas Aji ini? Apakah bisa dielaborasi lebih lanjut mengenai hasil survei? Apa highlight survei terbaru LSI ini? Silakan Bang. Ya terima kasih. Jadi ada 3 temuan penting ya dari survei yang kita kerjakan di awal Januari ya 2024. Yang pertama adalah mungkin seperti yang sudah dirilis oleh lembaga survei yang lain ya. Kami juga temukan secara konsisten memang pasangan 02 masih berada dalam posisi yang paling teratas. Dari survei kita di awal Januari ini di angka 46,6% ya. Kemudian disusul Pak Ganjar di angka kurang lebih 24% dan Pak Anies di angka kurang lebih 22%. Itu temuan pertama. Jadi dengan angka
pasangan 02 di 46,6%, memang kami sampaikan kemarin di saat rilis bahwa ada potensi ya terbuka peluang untuk Pilpres satu putaran karena ya pertama adalah ada kenaikan yang cukup signifikan dari awal Desember 2023 ke awal Januari 2024. Ada kenaikan sekitar 5%. Jadi kalau kenaikan tersebut konsisten ya dengan angka kurang lebih 4-5%, maka bisa mencapai di atas 50%. Yang kedua adalah kalau kita hitung secara kalkulatif memang hanya butuh kurang lebih 4-5% kalau kemudian terjadi satu putaran karena tinggal angka itu saja. Yang kedua adalah kalau kemudian dua putaran ya, karena kami sampaikan dalam rilis kemarin bahwa potensi satu putaran atau dua putaran itu peluangnya 50-50 ya. Kenapa demikian? Karena ya walaupun tadi elektabilitas 02 sudah mencapai 46%, tapi belum melebihi angka di atas 50% ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari undecided voters yang tersisa kurang lebih sekitar 5,3%. Artinya kalau kemudian terbagi secara proporsional undecided voters itu ke 3 paslon, maka nggak ada satupun paslon yang akan melebihi di atas 50%. Ya. Temuan kedua adalah kalau kemudian tadi terjadi dua putaran, maka sebetulnya pasangan 03 dan pasangan 01 itu punya potensi yang sama untuk lolos ke putaran kedua karena selisih dari pasangan 03 dan 01 itu selisihnya hanya di bawah margin error survei ya, karena di kita angkanya Pak Ganjar 24%, Pak Anies di angka 22%. Kalau di akhir Desember kemarin justru Pak Anies yang di atas Pak Ganjar, Pak Anies 25%, Pak Ganjar 22%. Jadi salib menyalip antara pasangan 01 dan pasangan 03 masih bisa terjadi. Jadi memang potensi di satu putaran ataupun dua putaran peluangnya masih 50-50 dalam temuan survei di awal Januari ini. Dan kami melihat bahwa memang dengan waktu tersisa kurang lebih sekitar 26 hari lagi, maka dinamika elektabilitas itu masih bisa terjadi ya, karena ada beberapa momentum politik yang akan terjadi ke depan. Yang pertama ada debat Capres-Cawapres ya, sekali debat Cawapres, kemudian sekali debat Capres. Kemudian tanggal 21 masuk ke kampanye besar ya, masing-masing paslon. Itu mungkin beberapa potensi yang bisa mendinamisasi elektabilitas para pasangan calon dalam waktu 26 hari ke depan. Baik, berarti ini kan untuk rentang dari survei tersebut ya Bang Aji, terjadi dari tanggal 3 hingga 11 Januari begitu. Apakah ada indikator yang mempengaruhi kenaikan dari ataupun penurunan dari masing-masing paslon ini ketika survei? Iya, memang kalau kita lihat di awal Januari, karena tanggal pelaksanaan survei kita di tanggal 3 sampai 11 Januari, sebetulnya debat kedua Capres kemarin ya antara 3 paslon tidak terbaca secara komplit dalam survei kita ya. Jadi mungkin nanti survei berikutnya bisa kemudian pengaruh dari debat Capres itu kita baca ya. Tapi memang kalau kita lihat dari kenapa kemudian terjadi kenaikan di pasangan paslon 02, ini memang karena ada beberapa hal. Terutama adalah kita melihat dalam temuan survei kita di pemilih kalangan pemilih milenial atau Gen Z ya di bawah 30 tahun, memang terjadi peningkatan dukungan dari pasangan paslon 02. Kemudian kalau kita lihat secara teritori, memang beberapa wilayah, terutama Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, itu mulai ada perubahan-perubahan yang kita lihat memang salah satu faktornya adalah makin kuatnya asosiasi dukungan Pak Jokowi terhadap paslon 02. Oke, baik, kita ke Bang Aris. Bang Aris, melihat hasil survei LSI ini, Bang Aris, bagaimana Anda melihat? Apakah ini sudah sesuai ekspektasi, mengalami kenaikan terus-menerus? Apakah ada harapan-harapan lainnya mengenai survei-survei mendekati pemilu yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan? Ya, terima kasih. Terkait dengan hasil survei LSI DIJA yang menempatkan pasangan urut nomor 03 itu sebagai posisi kedua yang berpotensi untuk lolos ke putaran kedua di pemilu 2024 nanti. Jadi memang kita melihat seperti ini, Mbak.
terlalu banyak, memang sekarang ini lembaga survei itu memberikan hasil-hasil survei yang itu sebenarnya dilihat dari angle yang berbeda-beda. Yang kemarin misalnya saya ditanya terkait dengan lembaga survei yang hanya menyoroti di elektabilitas di DKI saja, di beberapa daerah saja. Tetapi memang hasilnya itu kesimpulannya sejauh ini pemilu tidak akan berlangsung hanya dalam satu putaran. Dan ini potensi besar sekali terjadi karena memang buktinya apa? Buktinya dengan berbagai dugaan kecurangan yang ada yang itu akan cenderung menguntungkan pihak tertentu pihak yang sedang leading ini di dalam berbagai survei dengan segala bentuk dugaan mobilisasi aparat, mobilisasi intimidasi yang ada terjadi itu memang sampai sekarang belum sampai 50%. Nah, ini memang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah pintar. Masyarakat Indonesia ini sudah cerdas, tidak bisa dibujuk rayu, tidak bisa diintimidasi karena pemilu ini sifatnya luber-jurdil. Nah, terkait dengan posisi Mas Ganjar yang hari ini satu bulan menjelang pemilu, 1 bulan kurang menjelang pemilu itu berada di posisi kedua, sebelumnya ditempatkan posisi ketiga. Saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat Pilkada DKI tahun 2017. Saat itu juga di awal Desember kalau tidak salah nanti bisa dilihat di elaborasi datanya, LSI Denny JA juga menyampaikan bahwa yang akan menang di Pilkada DKI waktu itu di putaran pertama itu ada Agus Silvi. Kemudian di posisi kedua Ahok Jarot, kemudian yang di posisi ketiga Anies Sandi. Kemudian di bulan Desember di awal Januari itu mulai berubah yang Anies di peringkat kedua, kemudian Ahok di peringkat pertama. Nah, ini nampaknya pun akan terulang. Kita di bulan Desember akhir ditempatkan di peringkat ketiga, kemudian di awal Januari di peringkat kedua. Nampaknya mudah-mudahan kalau polanya seperti ini sejarah berulang. Nanti mungkin Pak Ganjar, Pak Mahfud akan menjadi pemenang pemilu 2024 nanti. Lolos dulu putaran pertama, kemudian akan menjadi pemenang pemilu. Dan saya sangat meyakini ini survei LSI Denny JA nanti bisa dikoreksi. Ini kan dilaksanakan kalau tidak salah itu setelah debat Kalau setelah debat memang masyarakat pun mengapresiasi. Tepat H-2 sebelum debat, H-2 atau H-1 sebelum debat itu Mas Ganjar membreak internet memecahkan internet alias mendapatkan perhatian yang masif di internet, di media sosial dengan stigma atau dengan ikon penguinnya. Ini yang ketua penguin, ini yang menjadi daya tarik netizen, daya tarik Gen Z, daya tarik milenial bahwa Mas Ganjar ini sangat disukai terhadap masyarakat. Kemudian ditambah performa Mas Ganjar yang terbukti oleh berbagai lembaga survei, berbagai lembaga yang merekam sentimen positif dan negatif di internet terkait jalannya debat. Di debat ketiga, Mas Ganjar itu dianggap paslon yang paling performanya baik dan memuaskan. Sehingga itu informasi tersebut dari debat itu kemudian selama 7 hari, kemudian ke bawahnya selama 7 hari seterusnya itu mendapatkan respon baik. Sehingga saya tidak heran dan kami sangat mewajarkan kalau itu membuat elektabilitas Mas Ganjar naik. Terlebih Mas Ganjar sudah sangat sering dan Prof Mahfud sangat masif terjun ke bawah, terjun ke masyarakat, menangis dan tertawa bersama rakyat, itu istilahnya. Yang ini mengampanyekan program-program yang positif, program-program yang benar-benar dirasakan perlu oleh masyarakat. Seperti misalnya program 1 sarjana 1 keluarga miskin, penciptaan 17 juta lapangan pekerjaan, penciptaan atau pemberian akses internet gratis, penghapusan kredit macet dan utang nelayan, akan meningkatkan dan memasifkan penyebaran pemberian pupuk bersubsidi. Nah, ini hal-hal yang memang dirasakan betul oleh masyarakat, bahkan oleh beberapa lembaga survei lagi, misalnya SMRC menilai program-program Mas Ganjar itu 1 sarjana 1 keluarga miskin dinilai yang paling baik, yang paling penting dan paling dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga saya yakin besok ini pembukaan kampanye akbar, Mas Ganjar akan terus leading, terus naik elektabilitasnya dan lolos di putaran kedua. Oke, Bang Aris, kita tahan sebentar karena kita akan menuju ke konvers dari TPN yang tengah berlangsung pada saat ini.
Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers terkait netralitas aparat. Kini kita kembali berdialog bersama dengan dari pihak LSI, Bang Aji, kemudian ada pengamat politik Bang Emrus Siombing dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Aris Setiawan Yodi. Kita ke Bang Emrus. Bang Emrus, tadi sebelumnya Bang Aris sempat menyampaikan bahwa debat pada 7 Januari kemarin ini turut serta juga mempengaruhi bagaimana dinamika suara dari masyarakat terkait juga kenaikan survei dari Ganjar Mahfud. Menurut Bang Emrus sendiri, bagaimana melihat hasil survei ini, Bang? Baik, saya pikir saya sependapat bahwa ada pengaruh karena kita melihat ketika selesai debat gitu ya, kan mendapat sentimen positif dari masyarakat terhadap salah satu kandidat. Nah tentu yang mendapat sentimen positif itu dari masyarakat yang sangat signifikan bisa mencapai mendekati 80%. Secara logical thinkingnya, kalau sentimen positif akan mendorong behavior. Jadi kalau kita bicara komunikasi, kesukaan kan katakanlah sentimen positif itu kan kesukaan, memberikan dukungan positif. Korelasinya secara logikal adalah bahwa voting behavior. Jadi kalau kita suka terhadap produk tertentu, akan cenderung membeli produk tertentu. Nah oleh karena itulah maka sentimen positif pada salah satu kandidat tersebut yang mencapai mendekati 80% pada saat itu 70% otomatis secara logikal maka akan mendongkrak suara elektabilitas. Itu sangat logik gitu ya. Saya kira tak terbantahkan itu. Oleh karena itu kadang-kadang saya bilang kepada di ruang publik gitu ya, teman-teman surveyor itu harus pakai logical juga gitu ya. Jangan sekedar oh ini elektabilitasnya gitu kan, lalu diangkat. Pakai logikanya. Ada enggak hubungan antara suatu stimuli, suatu kondisi terhadap suatu fenomena atau elektabilitas misalnya seperti itu. Jadi logikal seperti itu harus digunakan ketika melakukan survei. Kemudian saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Aji tadi, Bang Aji, bahwa 50-50 gitu ya. Putaran satu putaran atau 2 putaran. Nah, kalau kita bicara statistik yang sudah ada yang sekarang, sekalipun memang elektabilitas itu bisa dinamis, satu contoh misalnya sebagai dinamis, Jokowi pada periode menjadi gubernur kemarin, calon jadi gubernur tidak termasuk yang bagus elektabilitasnya, tapi bisa pemenang. Artinya apa? Yang kalah dalam survei bisa jadi pada real pemilihan bisa menang, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka saya mengatakan bahwa kalau misalnya Bung Aji mengatakan 50-50, justru saya melihat karena belum ada mencapai 50% survei, baru kemudian sejumlah daerah provinsi harus menang. Kalau nggak salah coba dicek saya, ada sejumlah berapa provinsi harus menang di situ, maka hampir dipastikan adalah 2 putaran. Tidak gampang memperoleh, karena sekarang mereka masih 40%. Untuk mencapai 50% plus 1, katakanlah naik 10%. Baru beberapa daerah di tempat lain. Dan kemudian kita lihat rebound daripada elektabilitas daripada Ganjar maupun elektabilitas Anies. Gitu ya. Sementara analis dari berbagai pendapat mengatakan bahwa Prabowo cenderung stuck. Oleh karena itu karena rebound kemungkinan 2 pasangan ini, yaitu yang disumbangkan oleh undecided voters, yang disumbangkan oleh swing voters, bahkan yang disumbangkan oleh siapa lagi? Ada kelompok masyarakat sebenarnya sudah memilih, tetapi ketika disurvei tidak ngomong dia, nggak mau dia memberitahu gitu kan? Udah ada keputusan. Kami lakukan sebagai teman-teman dari akademisi melakukan suatu focus group discussion. Kami kejar itu. Kamu sudah punya pilihan nggak? Sudah. Tapi kok kamu nggak mau menentukan pilihanmu dari 3 kandidat karena kami kejar seperti itu, dia katakan nggak enak kami menyampaikan itu. Bahkan mereka menyebut, tapi karena saya harus posisi objektif, tidak akan mengatakan itu, bahwa ternyata mereka sudah menentukan keputusan dari 3 kandidat yang tidak menyampaikan ini. Jadi oleh karena itu pasangan nomor 1, nomor 3 rebound itu masih terbuka lebar. Oleh karena itu saya melihat lebih kita mendekati 2 putaran. Oke, lantas Bang Emrus, untuk mencuri 5,3% dari undecided voters ini, apa yang harus dilakukan 3 paslon? Saya kira dari aspek komunikasi politik, karena mereka ini kan kenapa mereka tidak menentukan pilihan, katakanlah 5 sekian persen itu gitu ya, karena mereka rasional. Itu kata kuncinya.
Kalau mereka emosional atau atas dasar liking, sudah mereka menentukan kok itu dari salah satu kandidat. Nah, oleh karena itu maka, karena ini adalah kelompok masyarakat yang rasional, tawarkan program yang rasional, yang menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, tentu pada level tidak sekedar visi misi dan program, tapi program itu diturunkan pada nano targeting. Sampai rinci sekali, misalnya tadi katakanlah disebut ada paslon tertentu menawarkan sesuatu yang terukur dalam suatu tawaran kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Saya kira itu suatu hal yang harus dilakukan oleh 3 kandidat. Jadi tidak pada level konseptual lagi, tapi pada level yang rasional dan nano targeting. Demikian. Oke, baik. Bang Aji, bagaimana nih? Seberapa dinamis pergerakan tren elektabilitas paslon jelang pencoblosan 26 hari lagi, Bang? Iya, pertama saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Aris sama Pak Emrus ya, soal debat ya. Soal debat kandidat itu kalau kita lihat dalam temuan survei kita, ada 46% publik kita atau pemilih kita yang menonton debat ya. Nah, walaupun dari total 46% itu mayoritas sebetulnya hampir 70% sudah menentukan pilihan ya. Hanya sekitar 27-26% yang belum menentukan pilihan. Jadi dari 27-26 yang belum menentukan pilihan inilah yang kemudian bisa terpengaruh oleh debat-debat kandidat. Jadi saya pikir satu, debat kandidat tadi yang saya sampaikan di awal itu masih punya efek ya untuk pasangan 01 maupun pasangan 03. Kemudian yang kedua, tadi saya juga sampaikan soal kampanye besar, kampanye akbar ya. Tapi ini memang penting untuk bagi kandidat 01 dan 03 dalam strategi pemenangan harus menentukan lokasi dan tempat yang tepat untuk kegiatan kampanye akbar. Karena kampanye akbar itu kan sebetulnya lebih ke aspek psikologis ya, ke pemilih ya. Bagaimana kemudian mampu menarik atau memobilisasi pemilih yang besar sehingga itu kemudian mampu menciptakan satu euforia yang tinggi terhadap kandidat yang melakukan kampanye. Yang ketiga adalah kalau kita lihat memang potensi itu masih ada karena biasanya di akhir ya menjelang hari H pemilihan, dinamika-dinamika yang terjadi karena mobilisasi mesin politik, mesin partai ya, apalagi pileg dan pilpres kita adakan secara serentak ya. Kalau kemudian caleg-caleg dari internal partai yang mendukung paslon melakukan kegiatan kampanye bukan hanya kampanye terhadap dirinya sendiri tapi juga kampanye terhadap capres, itu juga akan mampu mendinamisasi. Dan yang terakhir adalah soal partisipasi ya. Memang kadang partisipasi itu bisa mempengaruhi angka atau suara di saat di TPS ya. Jadi kalau partisipasinya tidak proporsional atau paslon mana yang paling mampu mendatangkan pemilihnya ke TPS, maka peluang untuk menaikkan suara juga semakin besar. Jadi partisipasi pemilih sangat penting ya. Dari ketiga paslon ini, mana kemudian paslon yang kemudian paling kuat, yang paling mampu mendatangkan pemilih ke TPS, inilah yang kemudian bisa mempengaruhi suara. Kalau kita lihat tren atau kampanye di luar negeri, ini yang biasa disebut sebagai get out the vote ya. Jadi mengajak pemilih datang ke TPS. Ya baik Bang Haji. Kemudian terakhir kita ke Bang Aris. Bang Aris, kita melihat bahwa debat kemarin ini mendapatkan atau berimpact baik begitu terhadap suara dari Ganjar Mahfud. Nantinya di debat keempat, nampaknya Pak Mahfud juga akan tampil dengan performa terbaik sehingga berdampak pada naiknya elektabilitas. Bagaimana dari TPN mempersiapkan untuk debat keempat dan juga nanti tentunya diharapkan dapat memberikan impact positif begitu bagi suara. Ya, tentu kalau kita bicara tentang debat ya Mbak, dari debat pertama, kedua dan ketiga, pasangan 03 ini yang paling seimbang kemampuan antara capres dan cawapresnya. Baik. Pasangan nomor 03 Pak Ganjar Mahfud sama-sama yang dianggap publik berpenampilan bagus, tidak ada yang timpang, maksudnya tidak ada yang capresnya saja yang bagus, tidak ada cawapresnya saja yang bagus, tetapi kalau kedua-duanya ini saling melengkapi, saling bagus. Nah, untuk debat keempat kita mengetahui ada salah satu itu temanya adalah agraria. Pak Mahfud MD sebagai mantan ketua MK, kemudian anggota legislatif dan Menko Polhukam memiliki pengalaman panjang dalam menangani konflik-konflik agraria. Nah, disitulah masyarakat akan semakin paham bahwa Pak Mahfud ini adalah
sosok yang paling tepat untuk dipilih untuk menyelesaikan segala konflik agraria, karena agraria ini adalah salah satu fundamen ataupun dasar kehidupan masyarakat, bahwa sandang pangan papan, salah satunya papan ini berkaitan dengan agraria, pangan juga berkaitan dengan agraria. Ketika ada satu pemimpin yang punya pengalaman dan punya gagasan sekaligus komitmen yang kuat untuk menyelesaikan segala konflik agraria, saya yakin Pak Mahfud akan mendapatkan hati dari masyarakat. Baik, terima kasih Bang Aris. Tentunya kita harapkan kejutan positif. Tentu kita harapkan kejutan positif ya, Bang Emrus. Baik, sedikit ya Bang Emrus, silakan. Menambahkan apa yang dikatakan oleh Bang Aji tadi, mereka yang sudah memilih bisa bergeser kok, berpindah. Kompas sudah mengatakan 10% pemilih bergeser pilihannya. Sekian, itu aja. Baik, tentu kita harapkan ada kejutan positif nantinya. Kita nantikan juga debat keempat bagaimana performa dari ketiga paslon ini. Semoga nantinya masing-masing bisa menaikkan suaranya dan juga mungkin putaran kedua yang diharapkan bisa terjadi. Terima kasih peneliti Lembaga Survei Indonesia atau LSI Haji Al-Farabi, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Bang Emrus Siombing, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Aris Setiawan Yodi. Salam sehat. Nah, di banyak negara lain, saudara-saudara, ya, kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat, kriminalisasi terhadap pernyataan yang kritis itu sudah ditinggalkan. Karena demokrasi itu hanya ada kalau perbedaan pendapat dan pernyataan kritis itu dibolehkan. Ya. Dalam visi dan misi Ganjar Mahfud, ya, kita melihat, kita membaca bahwa undang-undang ITE itu akan diperbaiki, ya. Nah, ini komitmennya Ganjar dan Mahfud, ya. Kalau saya pribadi, ya, saya pribadi ingin supaya undang-undang ITE itu dicabut, termasuk juga undang-undang nomor 1 1946. Karena dalam demokrasi tidak ada tempat buat undang-undang ITE, tidak ada tempat buat undang-undang nomor 1 tahun 46. Itu dalam demokrasi menurut saya. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Terima kasih Bang Todung. Mungkin berikutnya ini sebelah kanan saya adalah Bang Ifdal Kasim yang memang juga mendampingi saudara Palti. Nah, mungkin Bang Ifdal bisa menyampaikan beberapa update. Silakan Bang. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan semua yang saya hormati. Saya fokus pada perkembangan atau update ya yang sekarang sedang berlangsung. Kami dari tim hukum setelah mendapatkan informasi ini segera membentuk tim hukum untuk mendampingi saudara Palti. Nah, sekarang sedang berlangsung proses BAP ya terhadap saudara Paltin yang didampingi oleh tim kami. Ada sekitar 6 lawyer yang mendampingi Paltin di Baris Krim sekarang ini. Dan informasi yang saya peroleh, proses interview terhadap Paltin masih berlangsung. Dan kami juga mengajukan kepada pihak penyidik untuk tidak menahan saudara Paltin dalam proses hukum ini. Nah, itu mungkin perkembangan yang sedang berlangsung. Nanti selanjutnya kami akan terus mengupdate kepada rekan-rekan wartawan semua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada satu poin yang mungkin boleh ditanggapi oleh Bang Firman. Tadi saya berkonsultasi dengan seorang mantan pejabat tinggi Kominfo yang terlibat langsung dalam perumusan Undang-Undang ITE, di mana beliau juga berkonsultasi dengan teman-teman yang selama ini aktif mengadvokasi revisi Undang-Undang ITE. Nah, menurut Undang-Undang ITE yang baru, di situ dinyatakan bahwa ini merupakan delik aduan, dan yang harus mengadukan persoalan seperti yang dihadapi oleh saudara Palti itu adalah pihak yang langsung
dirugikan. Nah, karena itu pertanyaannya, tadi Bang Ifdal sudah menyampaikan kepada kami, sampai sekarang kami belum mengetahui sebetulnya siapa yang melapor. Dan karena artinya yang melapor itu adalah harus pihak-pihak yang tadi disebutkan oleh Bang Todung, yang beredar posisi dan jabatannya di video tersebut, yang dipersangkakan dalam video tersebut telah menyalahgunakan jabatan dan posisinya yang seharusnya netral sebagai aparatur negara, tetapi ternyata bergerak mendukung paslon tertentu dengan memanfaatkan dana desa. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka yang sudah melapor kepada kepolisian sehingga kepolisian lalu melakukan tindak lanjutan dengan menangkap saudara Palti gitu. Nah, mungkin Bang Firman bisa menyoroti mengenai hal ini dulu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Kara. Kami memperkuat seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Todung dan Mas Ifdal. Sesungguhnya untuk memastikan proses ini sesungguhnya, maka harus dimulai dari sudut pandang yang merasa dirugikan oleh video ini, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Batubara dan Dim Asahan atau Batubara, kemudian juga Kapolres Batubara dan PJ Bupati Batubara. Kenapa kaitkan Asahan? Karena dulu Batubara ini sebetulnya pemekaran dari Kabupaten Asahan. Jadi konstruksinya sedemikian rupa sehingga ini jelas dan tegas siapa yang merasa rugi dan menjadi korban dari proses video ini. Sebab bisa jadi jikalau tidak ada pengaduan, maka ada intervensi pihak-pihak lain yang merasa rugi dengan video ini, yang berhasil membongkar betapa kuatnya menguatnya elemen negara dalam proses penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses tahapan-tahapan pemilu presiden. Dan kami ingin sesungguhnya selain ada pendampingan dan pembelaan terhadap Palti Huta Barat, kita harus kembali ke isu pokok bahwa ada elemen negara dari sudut pandang video ini yang terlibat secara struktur, sistematis dan masif untuk menggunakan kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kami berharap kita jangan lari dari isu pokok sebenarnya. Sebab bisa jadi proses penangkapan, proses penahanan terhadap Palti Huta Barat untuk menyuburkan ketakutan-ketakutan kepada publik dan untuk mengalihkan isu yang sesungguhnya. Dan kami berharap tidak dengan pendekatan model Bawaslu setempat yang hanya mencocokkan yang non saintifik. Ya, harus dilakukan dengan proses digital ya, forensik digital, dan oleh tim independen. Karena kita tahu betul juga bahwa Gakumdu itu terdiri unsur kejaksaan dan kepolisian. Jadi sebaiknya ada tim independen yang melakukan proses saintifik dengan pendekatan forensik digital. Dari sini ini harus dibongkar. Jadi jangan dialihkan persoalan utamanya soal persoalan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore dan pemirsa. Saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari Anti MC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat sore Bribtu Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Juno dan selamat sore pemirsa. Menemani aktivitas para pemirsa pada sore hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur yang memang pada umumnya terlihat kendaraan ataupun mobilitas arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Walaupun langsung terpantau dari tim kami bahwa pada saat ini kendaraan-kendaraan sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan
yang mana terlihat sendiri tepat di belakang saya kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun ke arah Bogor juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Dan hal yang sama juga terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cililitan ataupun dari arah Dewi Sartika yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu, maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Halim. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini hanya dikarenakan adanya antrian traffic light, tetapi juga adanya pemeriksaan ganjil genap sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan bahwa kawasan Cawang Uki sendiri merupakan kawasan ganjil genap. Dan juga terlihat selain banyaknya aktivitas kendaraan yang berlalu lalang pada kawasan ini, ada juga aktivitas masyarakat. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat cuaca juga di sekitaran kawasan Cawang Uki saat ini dalam keadaan mendung. Dan kami menghimbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda saat berkendara nanti. Dan juga dari pantauan kami sampai dengan sore hari ini, rekan-rekan kami di Telantas Polda Metro Jaya beserta dengan rekan-rekan perhubungan masih melakukan pengaturan lalu lintas. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap mematuhi petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga kendaraan lainnya. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1516669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Juno yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporan Anda langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, Bawaslu membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024. 1 bulan jelang pelaksanaan pemilu, Bawaslu masih kekurangan petugas pengawas untuk TPS. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu masih kekurangan tenaga pengawas untuk 18.000 tempat pemungutan suara. Data KPU menyebutkan jumlah TPS untuk pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik, terdiri dari 1.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam perekrutan kebanyakan terjadi di daerah-daerah terpencil yang SDM-nya tidak memenuhi persyaratan. Sesuai aturan undang-undang, syarat untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara diantaranya berdomisili di lingkungan sekitar, berusia minimal 25 tahun, serta minimal pendidikan terakhir setara sekolah menengah atas. Untuk memenuhi, jika tidak maka akan ada beberapa hal mitigasi yang kami lakukan. Apa itu Pak kira-kira? Misalnya pengawas TPS yang bukan dari lingkungan sekitar, kan seharusnya pengawas TPS lingkungan sekitar ya. Terus kemudian apakah ada beberapa hal waiving ya, waiving itu ada misalnya persyaratan yang tidak terpenuhi, apakah kemudian bisa di waive? Karena agak sulit juga ini memenuhinya, misalnya daerah pulau. Indonesia bukan hanya daratan, Indonesia pulau. Jadi misalnya di pulau tersebut itu ada yang tingkat pendidikannya hanya tingkat pendidikan wajib dasar kan, SMP. Tidak ada lagi yang SMA masuk ke PPS. Tiba-tiba tidak lagi stok bagi pengawas TPS. Barreskrim Polri menangkap influencer Ganjar Mahfud Palti Huta Barat atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE dan Palti ditangkap buntut dari postingannya terkait rekaman komunikasi jaksa dan pejabat Forkopinda Batubara yang mengarahkan
para kepala desa mengkorupsi dana desa 50% untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Sebelumnya video dengan durasi 2 menit 35 detik ini viral di media sosial dan video ini dinarasikan berisi percakapan antara pejabat di wilayah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video percakapan antara pejabat ini disebut-sebut berisi rencana memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Video viral juga menampilkan foto sejumlah pejabat antara lain Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan, Kapolres Batubara, AKBP Taufik Hidayat, PJ Bupati Batubara Nizamul, dan Kejari Batubara Amru. Itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum kesemrautan pemasangan alat peraga kampanye di ruas jalan ibu kota memakan korban hingga menyebabkan sepasang lansia pengendara motor terjatuh dan luka-luka. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo pun mendesak alat peraga kampanye yang tidak teratur harus dibersihkan dan ditempatkan di titik tertentu sesuai aturan. Dibersihkan tuh, dibersihkan, diatur, dibatasi, kasih tempat. Maka tidak semua nempel di tempat-tempat yang mungkin secara pemandangan estetika tidak bagus dan ternyata kejadian kecelakaan. Dibersihkan menurut saya nggak apa-apa. Itu dibersihkan, saya dukung. Tapi kasih aja ruang untuk menempelkan partisipan politik atau partai-partai itu. Saya sediakan ya tempatnya di sini, di sini. Maka orang akan melihat. Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah untuk meringankan beban warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga juga disapa langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo yang hadir dalam acara ini. Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo mendapat sambutan meriah dan hangat dari warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kehadiran HT dan Liliana untuk menyapa warga sekaligus untuk melihat langsung layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo. Ya, sangat dibantu. Ya, semangat ibu-ibu begitu heboh, ya kan? Sampai gimana ya? Seneng lah dibantu dengan Partai Perindo dengan sembakonya. Dari dulu memang warga Tanah Tinggi ini pengen ada warganya menjadi perwakilan di parlemen. Nah kebetulan saya warga asli Tanah Tinggi. Mereka berharap ya mudah-mudahan Allah mengizinkan saya jadi anggota dewan bisa memperjuangkan hak-hak politiknya. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II memotivasi para ibu-ibu tentang pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Ya, saya sangat bersyukur. Tentunya di sini banyak ibu-ibu terutama. Jadi saya memberikan semangat kepada ibu-ibu di sini bahwa pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting bagi mereka. Karena dengan adanya ibu yang bijak, ibu yang kuat, itu akan mendidik anaknya dengan baik. Ini merupakan kegiatan rutin daripada Partai Perindo yang mempedulikan rakyat kecil. Ada program gerobak, ada program kesehatan gratis, ada pasar murah, dan banyak lagi yang lain. Partai Perindo hadir khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Warga Tanah Tinggi juga disosialisasikan tentang tata cara pencoblosan surat suara pada pemilu 2024, sekaligus program dan visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud kembali melakukan rapat terbatas mingguan di Gedung TPN, MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini membahas rencana kampanye akbar hingga kesiapan tim hadapi kecurangan pemilu. Barisan tim pemenangan Ganjar Mahfud MD kian matang mempersiapkan langkah untuk memenangi Pilpres 2024. Dalam rapat terbatas mingguan, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membahas rencana masa kampanye akbar yang akan dimulai 21 Januari 2024. Tim pemenangan nasional juga terus mengajak masyarakat menciptakan pemilu yang jujur dan adil dengan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi. Kampanye akbar lah istilahnya ya, itu akan dimulai insya Allah pada tanggal 21 yang akan datang, itu dimulai di Bandung dan Jawa Timur. Jadi paralel dalam satu hari itu akan dilaksanakan dua kegiatan besar di Bandung dan di Jawa Timur. Jamnya berbeda, maka insya Allah Bapak Ganjar dan Pak Mahfud bisa hadir. Jadi kita mengharapkan betul dukungan semua anggota masyarakat untuk melaporkan kepada publik kalau ada dugaan-dugaan kecurangan terjadi di mana saja. Langsung siarkan ke publik
Kalau mau dilaporkan kepada TPN, kami siap menampung sehingga bisa kita proses dengan KPU dan Bawaslu segera. Rapat harian ini juga memaparkan 21 program unggulan Ganjar Mahfud yang telah diterima masyarakat di berbagai daerah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, Timnas Indonesia dan Vietnam akan menjalani laga krusial malam ini. Pasalnya laga ini merupakan pertandingan yang paling memungkinkan bagi kedua tim untuk mengemas 3 poin. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Effendi Syaputra. Selamat sore Bang Effendi. Sore Bang Juno, ketemu lagi nih. Iya, sehat? Betul, sehat. Alhamdulillah ketemu lagi. Biasa kita bicara olahraga, bicara bola dan Piala Asia. Nah, kalau kita lihat nanti malam nih Bang Effendi, kansnya dua tim ini sama-sama punya kans yang sama dan tentunya punya target yang sama. Siapapun yang kalah nanti akan angkat koper dan yang menang akan lanjut. Bagaimana Anda melihat kans Indonesia nanti malam? Ya, bagi kedua tim, baik Vietnam maupun Indonesia, ini adalah kesempatan, bisa dikatakan kesempatan satu-satunya untuk mereka berdua mencuri 3 poin. Baik. Kita tahu Vietnam dikalahkan Jepang 4-2 dan Indonesia dikalahkan Irak 3-1. Secara peringkat memang lumayan jauh. Vietnam ada di peringkat 90-an dan Indonesia masih bertahan di sekitar peringkat 147 atau 49. Nah, tapi dari segi permainan ini menarik. Memang kita tidak pernah menang selama Vietnam ditangani oleh Park Seo. Tapi sekarang Vietnam pelatihnya sudah bukan Park Hang-seo lagi. Dan ini Philippe Rozier, dan ini merupakan kesempatan buat Sintayong untuk memecah kebuntuan, mencari kemenangan pertama atas Vietnam. Apalagi Vietnam kali ini tidak didukung oleh beberapa pemain terbaiknya, dan seperti yang kita lihat ketika melawan Jepang, mereka banyak menurunkan pemain-pemain yang memang menit bermainnya masih minim. Namun ini juga tentu menjadi satu kelebihan, buktinya Vietnam bisa menahan bahkan sempat unggul dari Jepang di pertandingan pertama. Ini yang perlu diwaspadai oleh Sintayong. Semangat Spartan anak-anak Vietnam, mereka juga mengincar kemenangan tentu melawan Indonesia, dan tentunya ini juga menjadi pembuktian yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia sejauh mana Sintayong bisa menaklukkan Vietnam setelah 5 tahun dia menangani Indonesia. Tentu melawan Vietnam ini menjadi tolak ukur dia selama 5 tahun ini, apalagi kemudian Indonesia sudah diperkuat dengan banyak pemain naturalisasi, dan yang terbaru tentu kita penasaran dan pengen sekali menyaksikan aksi dari Shane Patinama yang nanti malam kemungkinan akan bermain di posisi back kiri. Baik, kalau kita lihat Bang, tadi Anda menyebutkan, kita tahu Vietnam memang kalau di atas kertas cukup unggul ya, dan plus juga ketika terakhir melawan Jepang, walaupun tadi tanpa pemain pilar, tapi mereka mampu ya menyarangkan 2 gol ke tim Jepang, itu luar biasa juga. Kelebihan, kalau kita bicara kelebihan Indonesia, apa? Ya kita tahu naturalisasi, postur juga disebutkan. Ada hal lain menurut Bang Effendi yang bisa jadi amunisi kita nanti? Ya, secara value pemain-pemain Indonesia jelas lebih tinggi ya daripada Vietnam. Kita tahu value-nya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa seperti Eldan Bagot, Sonny Walsh, Shane Patinama, Ivan Jenner, Justin Hubner, Marcelino, Rafael tentu di atas rata-rata. Tapi yang menarik tentu soliditas ini akan diuji karena mereka kan baru bermain di kesempatan bersama ini tidak dalam banyak pertandingan. Jadi mungkin komunikasi, koordinasinya yang masih harus dibangun. Ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang memang sering bermain bersama dan mereka rata-rata bermain di liga lokalnya. Jadi sudah saling tahu, chemistry antara mereka juga sudah saling tahu. Dan Jepang sendiri mengakui Vietnam adalah sebuah tim yang solid dan mereka bermain secara tim luar biasa. Nah, Indonesia punya skill-skill individu. Kita lihat gol 22 sentuhan yang dibangun oleh Indonesia yang menghasilkan gol dari umpan Yakub Sayuri kepada Marcelino. Ini juga sesuatu hal yang kita tunggu nanti malam, bahwa gol-gol textbook ala STI itu bisa keluar nanti malam. Jadi ini menarik ya. Ada rekor yang belum terpecahkan, kita selalu kesulitan melawan Vietnam. Nah, apakah nanti malam dengan kemampuan Vietnam yang sedikit menurun karena tidak beberapa pemain
utama mereka tidak tampil, apakah ini akan dimanfaatkan oleh Indonesia atau tidak? Nah, kita lihat nanti malam. Kalau kita bicara pelanggaran nih, Bang Effendi, ini saya baca juga bagaimana Vietnam sebenarnya mereka sangat menghindari ya pelanggaran karena indeks fair play mereka bagus seperti itu. Ini juga yang menjadi bekal mereka. Apakah ini juga jadi perhatian kita? Karena kita kalau ketika bicara malam ini laga tentunya agak panas. Takutnya karena Elkan Baggol sendiri sudah, kalau tidak salah ya, mengantongi kuning kemarin kan. Nah, ini bagaimana Anda melihat minim pelanggaran yang harus kita highlight di sini? Ya, ini juga menjadi perhatian khusus karena pertandingan ini akan pakai VAR. Ya. Biasa kita main sama Vietnam sikut-sikutan, mainnya keras, menjurus kasar tanpa VAR. Biasa di AFF, di SEA Games dan lain-lain. Tapi nanti malam ada VAR. Vietnam juga tidak bisa kita katakan terlalu bersih ketika main Indonesia. Mereka juga punya permainan keras ketika menghadapi Indonesia. Dan saya pikir kedua tim sekarang harus berhati-hati. Karena sudah ada teknologi VAR, jangan sampai itu terpantau dan masuk dalam radar VAR sehingga akan memunculkan beberapa hal yang merugikan tim, baik itu kartu merah, penalti maupun free kick di daerah berbahaya. Ini yang harus diantisipasi tentunya. Namun saya melihat kedisiplinan pemain-pemain naturalisasi ini bisa memberikan contoh. Mereka bermain di Eropa, tentu dengan skill dan teknik individu dan bagaimana mereka bisa mengerti law of the game itu yang paling penting sehingga mereka bisa mengantisipasi permainan kasar yang bisa merugikan buat tim tentunya. Oke, baik. Kalau kita bicara skor, Bang Effendi, ini banyak prediksinya ya. Dan banyak juga spekulasi bahwa kita bisa menang nanti walaupun tipis. Kalau dari Anda sendiri, walaupun ya nggak apa-apa sih berandai-andai, sah-sah aja lah ya. Berapa kira-kira skor ya? Saya pikir pertandingan ini cukup berimbang. Baik. Tapi karena kita punya jiwa nasionalisme ya saya pikir menang tipis lah. 2-3? Ya saya pikir Indonesia bisa menang 1 gol lah. 1 gol, ya amin. Dan kalau terakhir mungkin Bang, kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya track record kita di Piala Asia ini comeback yang cukup bagus seperti itu walaupun terseok-seok di awal dan sekarang kita lihat chance-nya untuk ke depan. Kalau seandainya Bang Effendi kita lolos seperti itu, apa yang harus menjadi PR ke depan ketika kita ada di step selanjutnya setelah malam ini? Ya saya pikir kita tidak usah terlalu jauh bicara lolos dulu. Kita menang malam ini sudah cukup bagus. Harus perlu diingat bahwa tim Indonesia adalah timnas termuda di Piala Asia ini. Masa depan kita cukup cerah. Kalau melihat kemarin kita ngelawan Irak itu posisinya 50-an 60-an dunia, tapi kita mampu merepotkan mereka. Anak-anak muda ini bermain Spartan dan inilah masa depan sepak bola nasional kita ke depan. Bisa jadi inilah generasi sepak bola emas kita yang harus kita jaga ke depan. Nah, apapun hasilnya melawan Vietnam, tentu bagi kita masyarakat Indonesia melawan Vietnam harga mati harus menang. Nanti setelah menang lawan Vietnam, nanti kita ngobrol-ngobrol sore lagi untuk pertandingan lawan Jepang. Amin ya robbal alamin. Semoga kita lanjut ya Bang. Bang Effendi terima kasih di sore yang mendung di Jakarta ya. Semoga nanti hasilnya tidak mendung ya. Terima kasih Bang Effendi Syahputra. Mohon doa semoga kita menang. Siap. Terima kasih, salam olahraga.